Jadi kalau negara kita merdeka, artinya merdeka dari segala hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Segala hal yang terkait dengan bertentangan undang-undang itu tidak boleh ada. Harus merdeka kita dari semua itu. Liberalisme itu mengurangi keberagaman. Pluralisme merusak keberagaman. Sekularisme memisahkan keberagaman. Jadi pluralisme, sekularisme, liberalisme itu bertentangan dengan undang-undang. Bukan cuma dengan Islam, bertentangan dengan undang-undang. Nah sekarang bagaimana cara kita umat Islam membaca konsep keagamaan itu? Maka kita nggak usah jauh-jauh menafsirkan. Dibacakan dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah mau ditafsirkan apa di situ? Allah yang Maha Kuasa. Bagi kita orang Islam, Allah itu jelas. Al-ilahul ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah. Dituliskan pakai Latin, pakai bahasa Arab, tetap dibacanya Allahu Akbar. Dengan kalimat Allahu Akbar, bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata otomatis. Tiba-tiba dipilih Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Guru sekolah Muhammadiyah. Padahal pada waktu itu sudah ada yang hebat-hebat di Serkatwan Singadingejo, ada yang punya pasukan, ada yang punya macam-macam. Tapi kok yang dipilih beliau karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya cuma setengah paru-parunya, berjuang luar biasa dengan kalimat tauhidnya. Pedoman dikeluarkan jadi bertahan, terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Jejak Islam di Nusantara bukan sekedar menghadirkan jejak tapak-tapak tilas dalam bentuk-bentuk museum, bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk peninggalan, tapi jejak itu lebih kepada pedoman-pedoman yang harus kita lestarikan. Dengan pedoman itulah lahir negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pedoman itulah kemudian dipraktekkan nilai-nilai kebaikan. Sekarang tugas kita mengisi kemerdekaan yang tinggal hanya dalam hitungan hari kita mendapati hari-harinya, maka kita harus kembali kepada pedoman itu. Coba lihat lagi. Cukup bagi kita menjadi orang beriman yang hadir di Indonesia. Dengan jadi orang beriman, maka mata kita akan baik, telinga kita baik, mulut kita baik, belajar kita semangat, dan kita bisa mengisi kehidupan di muka bumi, khususnya Indonesia ini dalam kebaikan. Silakan antum lihat ya, semua father funding kita, ketika mereka mempraktekkan nilai-nilai ini, hebat Indonesia dikenal. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Masya Allah, ada kokam yang kenal aja Agus Salim. Luar biasa. Malam ini memang sudah agak semakin malam ya, agak lain. Sini Fir'aun, sini Agus Salim. Luar biasa. Baik. Itu Kiai Agus Salim, Masya Allah. Ahli Quran, ahli tafsir. Gelarnya Kiai Haji diplomat. Diplomat mana yang sekarang gelarnya Kiai Haji? Saya belum temukan. Dulu Kiai Haji gelarnya Pak, hafal Quran, tahu tafsir, dan menguasai 14 bahasa. Begitu kembali kepada Quran, kecerdasan dibuka. Nanti saya kasih rahasia ya. Nanti dalam taklim yang berikutnya kalau kita bertemu di lain sisi, ya bisa. Tapi saya kasih bocoran. Ini rahasia di antara kita malam ini ya. Ada Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Itu ada rahasia besar ketika Anda bisa mengamalkannya, maka Allah akan buka kecerdasan kita. Orang sekarang itu paling menguasai satu di antara 4 hal. Tipikal kecerdasannya. Dari segi ingatan. Cepat ingat, lambat lupa. Nomor 1. Cepat ingat, cepat lupa. Nomor 2. Lambat ingat, lambat lupa. Nomor 3. Keempat, ini agak repot. Saya pun capek ini. Lambat ingat, cepat lupa. Jadi kita terangkan udah 2 jam lebih tuh. Udah mau 3 jam. Paham insya Allah? Belum. Masya Allah. Ulangi. Saya terangin 30 menit lagi. Sekarang paham? Belum. Masya Allah. Udah mau selesai, mau pakai sepatu, baru ingat. Begitu dipakai, lupa lagi. Nah, itu yang repot. Tapi yang ini menghasilkan yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah. Mau lupa susah, bukan mau ingat. Itu luar biasa. Dan berlaku bagi setiap orang yang mengamalkan isinya, bahkan dipandang terbatas kemampuan fisiknya. Imam Al-Bukhari itu begitu lahir, tumbuh, matanya buta. Usia 2 tahun kehilangan ayam, 4 tahun kehilangan matanya. Butanya permanen. Mengamalkan ketentuan ayat ini. Ibunya dipraktekkan, merawatnya single parent. Tiba-tiba dibuka kecerdasannya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ingatannya menguat sekali, dibacakan langsung hafal. Dan yang paling hebat, kemudian ketika menghafal Quran, matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghafal Quran surah Qaf. Ya, surah ke-50, ayat ke-22 sampai ke ayat ke-22. Begitu dibacakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa wasaluka al-yawma hadid. Itu ayat hukum akhirat. Begitu dibaca, Imam Al-Bukhari turun ke dunia. Dulu pandanganmu tertutup, nggak bisa lihat. Sekarang kami buka, bisa melihat kembali. Maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Tiba-tiba bisa melihat, sampai menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun beliau tuliskan, sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Diamalkan. Silakan buka kisahnya di kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang punya saya, lihat di jilid yang pertama, halaman 634. Paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Ada semuanya.
Rahasianya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pada Anda tambahan pengetahuan. Kiai Haji Agus Salim meningkatkan takwanya. Beliau hafalkan Quran, tingkatkan sholat sampai punya gelar Kiai Haji. Tahu nggak? 14 bahasa tanpa harus merasa malu, punya kemudian nilai-nilai syiar keislamannya. Beliau berjanggut pakai sarung. Begitu keluar tugas diplomasi, janggutnya nggak dicukur. 14 bahasa pakai janggut nggak malu. Antum 2 bahasa aja belum lancar, janggutan udah malu. Masya Allah, baru 3 udah dicukur. Berangkat. Yang paling menarik, begitu mau pidato di mimbar dunia itu, maka sebagian diplomat dunia mengolok-oloknya. Apa respon beliau? Tidak marah, karena hafal Quran. Muncul di benaknya Quran surah ketiga ayat 134 itu. Wal kadhiminil ghaidha. Orang-orang yang sanggup menahan amarah itu orang baik. Tiba-tiba naik ke atas mimbarnya dengan elegan berkata, tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui, saya diberikan oleh Allah Tuhan kita semua anugerah berupa pengetahuan tentang ragam bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya diberikan kemampuan menerangkannya. Jadi mohon maaf kepada para kalangan kambing yang hadir pada saat ini. Saya akan menyampaikan dalam bahasa manusia, setelah itu saya terangkan dalam bahasa kambing. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya tertunduk, mata memerah dan elegan sekali. Selesai. Luar biasa. Diplomat dulu 14 bahasa, hafal Quran. Kembali pada pedoman kecerdasan terbuka. Silakan cek semua orang-orang Islam pada saat dulu. Hebat. Dan diakui oleh negara. Diakui oleh negara. Dan negara itu mengakui kebebasan, mengakui perbedaan, dan paling hebatnya mengakui keragaman. Dari pakaian gak ada masalah. Pahlawan nasional Imam Bonjol, pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Apa pakaiannya? Gamis, jubah, bukan pakaian Arab. Lihat, gak ada istilah pahlawan Arab. Pahlawan nasional. Gak ada masalah, semua ada. Ya, lihat orang dulu berjuang pahlawan nasional, gelarnya bagus, bajunya bagus, gak ada masalah. Orang sekarang belum jadi pahlawan nasional. Ya, ilmu tidak sebanyak yang dulu, taat tidak sebaik yang dulu. Tiba-tiba jadi masalah semua. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, maka dari itu saya sarankan kepada kita semuanya, mari kita berbenah. Demi Allah saya katakan, ayo kita mulai dari Jogja ini. Tunjukkan pada dunia, dari Jogja berikan sinyal pada dunia. Kami ingin kembali pada ketentuan yang benar. Gali kembali Qur'annya, jangan cuma jadi bacaan, keluarkan. Dan berita baiknya, kalau bisa, antum keluarkan ayat-ayat spesifik terkait dengan kebutuhan antum saja. Antum yang pelajar, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara menghafal yang baik, kapan menghafal, kapan mengulang, kapan mempraktekkan, turunkan. Hei antum yang pengusaha, turunkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran. Lihat prakteknya pada diri Nabi. Demi Allah saya katakan, semua pengusaha yang belajar dari Nabi tidak pernah rugi, untung semuanya. Untung. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian, mempraktekkan bisnis Nabi. 3 bulan di Madinah jadi orang paling kaya nomor 3. 1 tahun di Madinah jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah yang kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja dari emas. Lihat orang paling seraya sekarang, semuka bumi, Bill Gates, 1.300 triliun punya sekarang, tapi belum tentu punya kapak. SMS sekarang juga SMS, punya kapak gak? Silakan. Abdurrahman bin Auf cuma pakaian modalnya. Utsman bin Affan, kayanya luar biasa. Hartanya bahkan sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang, setelah 15 abad. Masih utuh. Dan jariah. Antum tahu Utsman itu siapa? Menantu Nabi. Menikah dengan 2 putri Nabi. Satu meninggal dunia, nikah dengan yang lainnya. Yang paling menarik, melalui lisan Nabi dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang paling menarik, melalui lisan Nabi, kata Nabi, malaikat turun malu melihat Utsman. Yang paling menarik, kayanya luar biasa. Asetnya sampai saat ini masih ada. Yang lebih menariknya lagi, kata Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi, di antara semua kemuliaan itu tidak menghalangi beliau untuk menunaikan sholat tahajud yang sunnah. Tahajud, Allahu Akbar, sampai khatam Quran. Sibuk, bisnisnya kuat, kaya luar biasa, semua segala-galanya melekat pada dirinya, tapi masih menunaikan tahajud bahkan sampai khatam Quran. Jangankan fardu, sunnah nggak ditinggalkan. Antum sesibuk apa sih? Dibanding Utsman, antum bukan sahabat. Sahabat bukan, tabi'in bukan, nggak pernah menikah dengan putri Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Jangankan tahajud, ya Allah, salat fardu ketinggalan. Tapi cita-citanya lebih daripada Utsman. Kalau bisa Ustaz masuk surga, Firdaus tanpa hisab. Antum sehat. Susah. Sekarang sudah ketemu ya? Jejaknya sudah ada.
Baik, di Nusantara sudah ada, NKRI-nya sudah ketemu, tinggal sekarang kembali kepada kita, apa yang mau kita sikapi dari itu semua. Pilihan ada pada kita. Silahkan mulai kita coba, nanti bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti insya Allah terasa bedanya. Ya, ada kebaikan pada diri kita semua. Yuk, saya tidak menginginkan ada hal-hal yang buruk terjadi. Ya, paling minimal setelah taklim ini. Buktikan. Islam mengajarkan disiplin. Rapi-rapi. Pulang dari sini, tolong jangan berikan kekacauan pada orang lain. Yang rapi, yang bersih, tunjukkan bahwa Islam itu indah, pedoman kita rapi, berikan senyuman, berikan kebaikan dan sebagainya. Itu indah. Ya, saya tidak menginginkan hal-hal yang tidak baik. Mau ke taklim, pakai motor, kencang-kencang, kena polisi. Panggil, lewat lampu merah. Sini, kenapa Pak? STNK mana? Ada. SIM ada. Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa lewat? Saya tidak tahu ada Bapak. Kadang-kadang. Orang taklim tidak. Orang taklim tidak. Ya. Baik. Bismillah.